Kita akan melanjutkan, khususnya malam ini kita masuk ke dalam bab yang ke-9 dari buku Hayat yang Menang. Saudari, sungguh ini adalah satu berkat ya, kita bisa punya kesempatan membaca dan membahas buku ini. Saya pribadi ketika membaca ulang, ada banyak perkara, banyak berkat, banyak perkataan Tuhan yang hidup kembali berbicara kepada kita. Nah, maka dari itu, saya mengajak kita, mari kita kembali memalingkan hati kita kembali dengan hati yang sederhana, terbuka pada Tuhan, kita bisa berdoa. Ya, saya akan pimpin, saudari, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini, di dalam segala macam keadaan kami bisa berkumpul, meskipun masih secara online. Tapi Tuhan, kami bisa mendengar firman-Mu. Kami mohon Tuhan, karuniakanlah kepada kami hati yang sederhana, hati yang terbuka, hati yang menerima setiap perkataan. Berikan kami juga roh hikmat dan wahyu, sehingga kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak hati-Mu. Bagaimana Tuhan Kau menghendaki kami mengalami hayat yang menang. Urapi saudara yang berbicara, urapi juga telinga kami yang mendengar. Tuhan, kuduskan setiap peralatan yang kami pakai. Kami berdoa supaya malam ini Tuhan, Kau membawa kami mengenal dengan jelas apa yang dimaksud dengan orang Kristen yang bertumbuh. Kami tidak mau bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi kami kehilangan kesempatan untuk bertumbuh. Tuhan, karena itu kami berdoa, mohon terang-Mu menyoroti kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, saudari, saya rasa mungkin untuk perkataan awal ya, saya ingin membaca kata kesimpulan ya yang dituliskan di dalam buku ini sebelum memasuki bab 9 ya. Saya rasa ini sangat baik supaya kita bisa mereview ulang apa saja yang telah kita bahas ya. Saya akan bacakan. Kita telah melihat bahwa pengalaman kita, saudari, itu adalah selalu gagal di dalam diri kita. Dan kita juga telah melihat bahwa hayat yang Allah tentukan bagi kita, hayat yang Allah berikan pada kita adalah hayat yang menang. Dan hayat ini adalah persona yang hidup, yaitu Kristus itu sendiri. Namun bagaimana hayat yang menang ini bisa dialami oleh kita? Maka ada 5 ciri-ciri, tetapi ciri yang paling utama adalah hayat ini menggantikan kita. Kita yang kalah digantikan oleh Kristus yang menang. Maka kita melihat ada 2 cara, ada 2 langkah, ada 2 step supaya kita bisa mengalami hayat yang menang. Pertama adalah kita perlu melepaskan tangan kita perlu bersabar. Kita karena melihat diri kita tidak mampu, melihat diri kita adalah gagal, maka kita perlu berserah. Saudari, banyak orang gagal tetapi belum berserah. Maka langkah pertama adalah mengalami hayat menang, kita perlu berserah. Lalu langkah yang kedua adalah kita perlu percaya kepada Dia. Percaya kepada Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala yang tidak kelihatan. Kemudian melalui percaya ini, iman kita masih perlu diuji. Sehingga hayat yang menang ini menjadi hayat yang nyata di atas diri kita. Lalu saudari, malam ini kita akan melihat bagaimana hayat yang menang ini nyata, bagaimana hayat menang ini bisa menghasilkan sesuatu di atas diri kita, yaitu kita akan melihat perkara pertumbuhan. Maka judul malam ini adalah bicara orang Kristen yang bertumbuh. Baik, waktu dan tempat ya, saya serahkan kepada Saudara Moses untuk membawa kita melihat apa sih yang dimaksud dengan orang Kristen yang bertumbuh. Bagaimana hubungan pertumbuhan ini dengan hayat yang menang. Saya serahkan, Saudara Moses. Amin, puji Tuhan. Selamat malam, saudara-saudari. Sukacita, ya. Ada saudara-saudari yang buka video, saya sapa sebentar. Ada Saudara Bambang, Saudari Liana. Puji Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, malam hari ini, tadi seperti disampaikan Saudara Kenny, ini adalah kesempatan ya bagi kita untuk menggali pengalaman apa
yang didapat oleh saudara-saudara kita di dalam penghidupan Kristiani mereka. Ya, jadi Bible Study seri Hayat yang Menang ini, kami tidak banyak menekankan aspek doktrin, tapi kami mau menekankan aspek pengalaman. Ya, seluruh rangkaian Alkitab yang sudah saudara-saudari terima dan nikmati, mungkin saudara-saudari juga menikmati pendalaman Alkitab, baik itu dari Yasmerin, dari Bible for Indonesia, atau dari manapun, itu membawa kita mulai punya pengenalan dan cita rasa. Nah, di sisi lain, puji Tuhan, melalui mengikuti Bible Study hari Rabu ini, kita ada pendekatan di aspek pengalaman. Nah, karena itu, apa yang akan disampaikan beberapa waktu ke depan ini, kita akan melihat bagaimana saudara-saudara yang di depan, yang sudah terlebih dahulu mengenal Kristus, ya, mengenal Hayat, mengenal Zoe, ini mengalaminya dalam hidup mereka, ya, menjadi satu tolak ukur, sehingga hari ini kita punya guidance, satu seperti GPS, ya, satu penuntun, ya, supaya kita bisa mengalami firman yang kita nikmati. Ya, tentu setiap orang punya kemampuan untuk bisa mengalami firman, tetapi kadang banyak orang bertanya, ya, dan ini sering kali menjadi pertanyaan di Bible Study tiap hari Rabu. Gimana sih cara membedakan kehendak Allah dan kehendak manusia? Itu hampir tiap minggu dulu, ya, pertanyaannya itu terus, ya. Saudara-saudari, kenapa banyak orang sulit membedakan mana kehendak manusia, mana kehendak Allah? Karena firman itu mungkin belum menjadi pengalaman yang real dalam hidupnya, ya. Tapi puji Tuhan, firman itu bukan sesuatu yang hanya di luar. Firman ini adalah sesuatu yang beroperasi juga di dalam. Nah, melalui pengalaman yang diberikan oleh saudara-saudara di buku Hayat yang Menang, kita bisa melihat betapa firman itu real. Nah, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Hari ini kita masuk ke bab yang ke-9, dan puji Tuhan, ya, di bab ke-9 ini kita bisa melihat mengenai orang Kristen yang bertumbuh. Karena pada akhirnya untuk bisa tetap menang harus bertumbuh. Saudara-saudari, kita bukan hanya orang Kristen yang menang sekali, dua kali. Kerinduan kita dan nasib kita sebagai orang Kristen harusnya adalah yang menang setiap hari sepanjang waktu. Ya. Tapi itu kan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Ya karena itu sesuatu yang belum bisa dicapai. Karena orang itu belum bertumbuh. Namun melalui orang itu bertumbuh, sama seperti tubuh biologis saya bertumbuh, saya mulai bisa, ya, membedakan mana yang membahayakan diri saya, mana yang berguna bagi tubuh saya. Demikian ketika orang Kristen itu bertumbuh secara rohani, dia memiliki daya pembeda untuk bisa tahu kondisinya dan bagaimana jalan untuk bisa tetap maju dan menang. Nah, tadi Saudara Kenny sudah sampaikan, ya, di awal, saya rasa kami ini tidak direncanakan tapi sehati. Saya sedikit ulang, ya. Ini yang sudah kita lihat, ya, yaitu kita perlu tahu, kita perlu lihat, karena kalau kita nggak pernah menyadari melalui kita melihat, saudara-saudari, kita akan mengalami kesulitan untuk bertumbuh. Apa yang harus dilihat? Satu, pengalaman bahwa pada apa adanya kita ini terus-menerus gagal, ya. Terus-menerus gagal. Mau sehebat apapun orang itu, dia akan gagal lagi dan gagal lagi. Sekuat apapun orang itu akan gagal dan gagal lagi. Tapi puji Tuhan, ada hayat Allah, ya, yang sudah ditentukan, diberikan pada kita, yang jauh lebih tinggi dari pengalaman kegagalan kita. Ya, jadi, ya betul, secara pengalaman gagal lagi. Tapi saudara-saudari, orang Kristen punya senjata utama di dalam dirinya yang jauh melebihi pengalaman hidupnya, yaitu sebuah fakta bahwa ada Zoe, hayatnya Allah, hayat ilahi, hayat yang sudah melalui kematian dan kebangkitan, hayat yang sudah naik ke atas surga, ditinggikan di atas segalanya. Hayat ini sudah diimpartasikan, diberikan ke dalam kita. Dan hayat ini melampaui pengalaman kegagalan kita. Jadi kapankala kita berpegang pada fakta hayat ini, tidak memandang kepada
pengalaman yang gagal, tapi memandang kepada apa yang dicapai hayat ini, maka kita beroleh kemenangan. Nah, hayat itu tidak lain, hidup itu tidak lain, adalah Kristus itu sendiri. Ya, jadi, saudara-saudari, 3 pertemuan kita yang lalu yang membahas ini, cara-cara kita udah nggak ada gunanya. Orang berusaha ya menahan sabar, pada titik tertentu akan meledak juga kesabarannya. Ya, orang berusaha untuk berbuat baik, tingkat tertentu juga ada batasnya. Orang berusaha tidak marah, pada titik tertentu sampai pada puncaknya seperti kompor itu meledak ya, wah menyebabkan bencana ya kemarahannya. Banyak hal cara manusia gagal, tapi puji Tuhan, hayat yang menang yang adalah Kristus jauh melampaui cara-cara yang tidak berguna itu. Nah, Saudara Kenny tadi sempat singgung, sekali lagi saya izin untuk mengulang ya supaya ini terkesan, karena kita tetap sifatnya study ya. Jika saudara-saudari ada kesempatan untuk catat atau direkam atau bagaimana ya, silakan supaya ini bisa terus terimpartasi ke dalam kita. Nah, sifat hayat ini Kristus yang diberikan ke dalam saya dan Bapak Ibu saudara-saudari, ini bukan mengubah ya. Diri saya yang penuh kegagalan ini nggak bisa diubah, saudara-saudari. Daging saya ini udah nasibnya gagal, gagal, dan gagal. Karena itu caranya adalah menggantikan. Jadi Kristus menggantikan saya. Kristus menggantikan dagingnya saya. Kristus menggantikan segala pengalaman kegagalan saya. Nah, supaya Kristus itu bisa bekerja, perlu peran proaktif dari kita. Apa itu? Yang pertama, berserah. Berserah itu kayaknya pasif ya. Tapi ternyata dalam skup pengalaman kita, kita perlu aktif untuk berserah. Kenapa? Karena daging kita sangat aktif untuk mandiri. Saudara-saudari, sejak kita lahir dan masuk ke dalam sistem dunia, sistem pendidikan, mau tidak mau, kita ada di dalam sebuah ruang lingkup yang membuat kita mulai dependent. Maaf, independent, ya, mandiri, merdeka dari ketergantungan terhadap orang lain. Aku mampu kok, aku bisa. Ini adalah result, ya, hasil dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Membuat orang tidak lagi bergantung pada Allah. Tetapi berserah, ini adalah prinsip ranting anggur. Ya, saya ulangi, berserah itu adalah prinsip ranting anggur. Satu sisi ranting anggur ini tidak melakukan apa-apa, tapi secara dalam, ya prinsip yang di dalam, dia banyak menyerap kekayaan pokok anggur. Dia benar-benar berserah. Dia tahu di luar pokok anggur itu, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu dia secara luar dia pasif, tapi di dalam dia sangat aktif menyerap kekayaan pokok anggur itu. Saudara, moga hidup kita sebagai orang Kristen, kita diingatkan bahwa kita ini adalah ranting. Bukan ranting pohon mangga, bukan ranting pohon durian, bukan ranting pohon cemara. Kita adalah ranting dari tanaman anggur yang nggak cocok untuk perhiasan, ya, ditaruh di dinding, ya, aneh, dijadikan furniture juga nggak kuat, cocoknya cuma untuk berbuah. Tetapi ada syaratnya untuk bisa berbuah. Ranting ini harus berserah, ya, dan percaya. Tadi saudara Kenny menyatakan ya bahwa iman ini ya adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan dan mensubstansiasikan, mewujudkan hal-hal yang tidak kasat mata, hal-hal yang tidak bisa dijamah oleh kelima indera kita. Melalui kita berserah dan beriman, maka hal-hal yang Tuhan kerjakan secara tidak tampak mata itu bekerja. Nah, hari ini kita akan banyak berbicara karena pertumbuhan akan banyak berhubungan dengan iman. Ya. Kalau orang Kristen tidak ada iman, tidak ada percaya, maka dia tidak akan bertumbuh. Dan semakin bertumbuh, yang makin bertumbuh itu juga adalah imannya. Jadi ini adalah sebuah siklus. Iman membuat kita bertumbuh, dan makin kita bertumbuh, iman ini juga ikut bertumbuh. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya iman ini makin murni? Maka minggu lalu kita tahu iman ini harus melalui pengujian. Ya, seringkali tanpa pengujian kita nggak tahu sudah sampai mana takaran iman. Ya,
Saudara-saudari, 2 tahun ini ya, atau 1,5 tahun lewat, banyak pengujian terjadi. Ya. Moga iman kita makin diperkaya. Iman kita makin dewasa. Iman kita makin bertumbuh. Bukan hanya karena ada ujian-ujian, tapi sudah 1,5 tahun terakhir ini kita mengalami penyaluran firman. Ya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Di satu sisi kita menyerap firman sehingga menjadi iman, sisi lain pengujian diperlukan supaya iman yang kita dapat ini sudah kita tahu sudah sampai tahap mana. Ya, jadi saudara-saudari, sekali lagi saya perlu bahas ini supaya kita terkesan ya bahwa apa yang sudah kita bahas, saudara-saudari terkasih, ini tidak lewat begitu saja. Ya, dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang penting mengenai bertumbuh. Moga ini juga bisa benar-benar terkesan pada kita. Mohon maaf, saya cek waktu ya. Saya ada waktu 30 menit. Moga ini bisa tersampaikan semua dengan baik. Saya coba pelan-pelan, saudara-saudari. Jadi, mau bicara bertumbuh, kita harus berangkat dari kemenangan. Ya, kemenangan. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kemenangan yang sudah kita dapat, akibat dari tadi ya, kita berserah, kita percaya, kemudian melalui pengujian dan kita menang, ya apa yang harus kita lakukan supaya akhirnya kemenangan ini tetap bertahan dan kita bertumbuh? Ada 2 hal. Nah, ini harus saudara-saudari, Bapak Ibu ingat. Yang pertama, kita perlu belajar mengalahkan dosa yang mengganggu kita. Ya, ini di pihak satu pihak. Di pihak lain, saudara-saudari, kita perlu mengakui bahwa diriku ini tidak mampu. Di satu sisi. Di aspek positifnya, menerima Kristus menjadi segala-galanya. Ya, jadi ada 2 hal yang harus kita lakukan supaya kemenangan kita ini menjadi kemenangan yang berkelanjutan. Ya, saya nggak mau hanya jadi orang Kristen yang setelah lewat pengujian menang, besok kalah lagi. Ya, tentu kita semua nggak ada yang mau. Ya, kita mau hari demi hari menang. Ya, segar tiap fajar, menang tiap hari. Ya, ada pencobaan kita menang, ada pengujian kita menang, ada anak rewel kita menang, ya, ada suami yang salah paham kita menang, ada istri lagi marah kita menang, ada orang tua ya banyak hal yang terjadi di sekelilingnya kita menang. Tentu kita semua ingin begitu, bukan? Karena itu apa yang harus kita lakukan? Pastikan 2 hal ini. 1, mengalahkan dosa yang mengganggu kita. Yang pertama. Kedua adalah mengakui diri sendiri ini tidak mampu. Di saat yang bersamaan menerima Kristus menjadi segalanya. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan hal ini. Oke. Di aspek mengalahkan dosa, saudara-saudari ya. 1, mengalahkan dosa ini bukan perkara yang baru. Mengalahkan dosa ini ada sesuatu yang sudah dicapai oleh Kristus. Ya, sudah dicapai oleh Kristus. Nanti kita akan melihat ayatnya di 1 Korintus 15 dan Roma 5. Yang harus kita lakukan di dalam aspek mengalahkan dosa adalah mempertahankan kemenangan. Jadi, saudara-saudari, seperti apa yang dikatakan Efesus pasal 6 mengenai mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, di mana kita perlu teguh berdiri yang melawan siasat musuh, itu bukan kita sedang mencari kemenangan, saudara-saudari. Kita harus berpegang pada fakta bahwa kita sudah menang. Dan peperangan kita hari ini ada mempertahankan kemenangan. Ini berbeda ya, ini berbeda. Merebut kemenangan dan mempertahankan kemenangan itu berbeda. Hari ini, saudara-saudari, Tuhan sudah menang bagi kita, dan yang harus kita lakukan adalah berperang untuk tetap menang. Berperang untuk mempertahankan kemenangan. Kita sudah menang, ya kita harus pertahankan. Nah, bagaimana supaya bisa mempertahankan? Karena kita tahu di dalam diri kita sendiri penuh dengan kekalahan, ya, penuh dengan kegagalan, penuh dengan ketidakmampuan. Maka cara yang terbaik untuk mempertahankan kemenangan adalah bersandar, mohon maaf salah ketik ini ya, pada fakta kemenangan yang adalah Kristus. Fakta pertama yang perlu kita akui dan perlu kita pegang adalah Kristus sudah bangkit. Saudara-saudari, Kristus sudah bangkit ini menjadi poin yang sangat penting, krusial di kitab 1 Korintus.
Ya, kita tahu bahwa di kitab Korintus itu ada banyak masalah. Ya, mulai dari pasal 1 sampai pasal 15. Ya, baru pasal 16 itu konklusinya. Nah, masalah terakhir itu ada mengenai kebangkitan. Kenapa, saudara-saudari? Ketika kaum saleh di Korintus tidak sadar akan kuasa kebangkitan Kristus, yang terjadi adalah perpecahan. Yang terjadi adalah perzinahan. Yang terjadi adalah persengketaan. Yang terjadi adalah mengikuti hawa nafsu. Ya, yang harusnya mereka membawa makanan waktu perjamuan kasih ya untuk bisa dinikmati sama-sama, justru makanan yang dibawa dimakan duluan. Jadi semua orang rebutan makan. Wah, hanya karena masalah makanan bisa berantem. Kenapa? Karena mereka tidak berpegang pada sebuah fakta bahwa Kristus sudah bangkit. Saudara-saudari, hari ini ada banyak masalah terjadi di dunia, dan saya mau spesifik di dalam penghidupan orang Kristen, karena banyak orang Kristen tidak menyadari Kristus sudah bangkit. Nah, sekarang saya mau memberitahu, apa artinya Kristus sudah bangkit? Kristus sudah bangkit, artinya maut tidak lagi berkuasa. Inilah yang ditulis di Roma pasal 5 mulai dari ayat 1 sampai ayat 4. Maut itu enggak ada kuasanya. Maut berusaha mempengaruhi kita untuk udahlah ya, ikuti aja ya keinginanmu. Ya, ikuti aja ya egomu. Kamu kan laki-laki ya. Masa harus minta maaf duluan? Ini contoh ya. Kamu kan seorang suami, masa kamu yang mengalah? Toh kamu juga nggak salah. Gengsi dong ya. Saudara-saudari, ketika mengikuti perasaan itu, maka maut kita biarkan berkuasa. Tapi kalau kita menyadari Kristus sudah bangkit, saudara-saudari, maka Kristus juga sudah mengalahkan gengsi. Kristus sudah mengalahkan muka. Mau ditaruh mana muka itu? Saudara-saudari, sudah dikalahkan itu. Oh Tuhan Yesus ya. Begitu kita bersandar pada kemenangan Kristus, banyak hal yang berasal dari ego. Ego itu adalah diri, self ya. Itu semua sudah ikut dikalahkan. Ya, dan dia mengalahkannya di atas kayu salib, dan dia memproklamirkan kemenangannya di atas kebangkitannya. Nah, jadi karena itu saudara-saudari, ini adalah sekali lagi aspek pengalaman. Ya, dan pengalaman yang paling real ya terjadi di rumah Anda. Ya, saya bisa memakai topeng di luar rumah. Yang tahu wajah asli saya adalah istri saya. Yang tahu wajah asli saudara-saudari adalah pasangan Anda. Nah, karena itu orangnya Anda itu benar-benar ada orang yang di rumah. Saudara-saudari, bagaimana bisa menang? Karena semua sudah sama-sama tahu harus berpegang pada fakta Kristus sudah bangkit. Dan bukan hanya itu, aku pun sudah bangkit di dalam Dia. Ya, artinya tiap kali kita menyadari hal itu, saudara-saudari, maut tidak akan lagi berkuasa. Nah, ini akan menjadikan apa sebagai sebuah kesimpulan dari topik mengalahkan dosa. Ketika kita menyadari Kristus sudah bangkit, maka dosa yang mengikat, begitu kita dorong, segera bisa pindah keluar. Dosa itu rasanya ingin terus mengganggu, bisa segera kita dorong keluar. Kenapa? Karena kita percaya Kristus sudah bangkit. Yang jadi masalah, karena banyak orang Kristen tidak menyadari Kristus sudah bangkit, maka iblis dibiarkan terus mendakwa. Bukan cuma membisiki, didakwa. Kamu ini nggak layak, ya. Kamu sudah jadi orang Kristen kok gini lagi? Kamu katanya melayani Tuhan, rajin ikut Bible study tiap Rabu, tapi besoknya tetap aja marah-marah. Besok tetap aja ya suka ya banyak hal ya saya nggak sebutkan. Jadi akhirnya banyak orang Kristen jatuh ke dalam perasaan tersebut. Tetapi kalau kita menyadari tidak iblis, ya Kristusku sudah bangkit dan aku pun sudah bangkit bersamanya, maka dengan segera saudara kita bisa keluar dari kegagalan itu. Kita bisa keluar dari dakwaan itu. Dengan demikian kita mudah mengalahkan dosa. Kenapa? Karena secara fakta dosa itu sudah kalah. Yang bikin banyak orang Kristen kalah karena mereka tidak menyadari dosa itu kalah. Ini bukan hidup yang ini ya saudara-saudari, hipokrit, apa itu bahasa Indonesia ya. Jadi bukan sesuatu yang pura-pura ya, memanipulasi diri, enggak saudara-saudari. Kita bukan memanipulasi diri kita, membohongi diri kita.
kita berpegang dengan iman bahwa Kristus sudah menang. Ya. Dengan darahnya, ya, aku sudah diampuni, dan dengan kebangkitannya aku sudah menang. Saudara-saudari, ini harus segera kita kerjakan. Oke, saya lanjutkan. Nah, makna kedua, ya cara kita untuk bisa mengalami pertumbuhan adalah mengaku diri sendiri tidak mampu. Ya, saya ambil dari Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Ya, saya bacakan, saudara-saudari. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi, saudara-saudari, makna ini sangat dalam ketika Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, disalibkan dengan Kristus menjadikan dirinya tetap hidup, tetapi bukan dirinya sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Oh, ini abstrak, Saudara Moses. Gimana dalam penghidupan keluargaku, dalam aku menghadapi suamiku, dalam aku menghadapi istriku, dalam aku menghadapi orang tuaku, menghadapi anakku, menghadapi bosku, menghadapi klienku, menghadapi orang yang bekerja padaku, kok dibilangin nggak nurut-nurut, kok nggak ngerti-ngerti, ya, bikin emosi nih, ya. Saudari, ayat lanjutannya berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Jadi, saudari, mau tetap ada di dalam salib dan hidup tetapi bukan diri sendiri yang hidup, haruslah menempuh hidup oleh iman. Nah, bagaimana caranya supaya hidup kita bisa hidup oleh iman? Di buku ini, di berita ke-9, saudara kita berdasarkan pengalaman yang memberi kita sebuah teladan atau contoh supaya kita nggak bias, supaya kita nggak blur. Ya, gimana caranya ini? Paulus ini kata-katanya begitu dalam. Nah, setidaknya ada 2 macam doa yang bisa kita panjatkan supaya kita kembali hidup oleh iman dan mengaku diri sendiri tidak mampu sehingga Allah yang memampukan. Pertama ada di pagi hari. Saudara-saudari, kita perlu tahu ratapan pasal 3 berkata bahwa rahmat Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Ya. Alkitab secara spesifik tidak berkata bahwa rahmat Tuhan itu baru di siang hari, baru di sore, atau baru di malam, ataupun bahkan baru sepanjang hari. Enggak. Alkitab secara spesifik berkata rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Karena itu di pagi hari, kita perlu berdoa meminta rahmat Tuhan. Kita boleh, ini salah satu contoh ya, berdoa, ya Allah, di hadapan-Mu aku masih tidak mampu. Aku ini lemah, sama sekali tidak ada perubahan. Nah, bersamaan dengan itu, hari ini aku juga bersyukur karena Engkau menjadi hayatku, Engkau menjadi kemenanganku, Engkau menjadi kekudusanku. Saudara-saudari, inilah mendapat rahmat. Satu sisi menyadari dirinya ada di bawah, ya, tidak sanggup. Tetapi karena rahmat Tuhan dia diangkat, overcome, melampaui segala masalah yang akan dihadapi sepanjang hari. Nah, saudara-saudari, saudara Watchman ini berkata, kalau kita ada doa semacam ini sepanjang hari, ini akan menyelamatkan kita dari banyak pencobaan sepanjang hari itu. Ya, jadi kalau kita punya doa ini di pagi hari, ini akan banyak menyelamatkan kita dari masalah-masalah sepanjang hari. Kita menyadari Tuhan, ya, di hadapan-Mu aku ini masih lemah, aku nggak mampu. Tapi puji Tuhan, aku juga bersyukur karena Engkau boleh menjadi hayatku, menjadi kemenanganku, menjadi kekudusanku. Yang kedua, kita juga bisa doakan ini ya di sepanjang hari kita. Puji syukur padamu Tuhan, karena semuanya adalah anugerah-Mu. Ya. Semuanya adalah putra-Mu menggantikan aku. Ya, jadi anugerah itu adalah ketika putra menggantikan kita. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 14, saudara-saudari bisa buka Alkitab Anda. Saya tidak cantumkan di sini supaya kita bisa sedikit aktif membuka ayatnya. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 14. Dikatakan ya bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Dia itu apa? Penuh anugerah dan kebenaran. Saudara-saudari, jadi ketika kita sepanjang hari menempuh penghidupan
berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan orang di tempat kita kerja, kiranya di batin kita punya satu doa, Tuhan, terima kasih. Semuanya ini adalah anugerah-Mu. Ya, saudara-saudari, moga ini tidak menjadi klise. Klise itu apa? Kita dengar malam ini, tapi besok tidak ada realisasinya. Ya, kita amin ya, tapi besok kembali ke cara kita sendiri. Moga ini tidak menjadi klise. Moga ini menjadi sesuatu yang bisa kita praktekkan. Ya Tuhan, semua ini adalah anugerah-Mu. Semuanya adalah Engkau, firman yang menjadi daging, menggantikan aku. Ya, karena di dalam Engkau sebagai daging, ya tidak ada dosa, tidak ada kelemahan. Di dalam Engkau sebagai daging, tidak ada ketidaksanggupan. Sedangkan di dalam aku sebagai daging, penuh kelemahan, penuh ketidakmampuan, penuh ketidaksanggupan. Tapi melalui Engkau kuterima sebagai anugerah, maka Engkau yang telah menjadi daging itu menggantikanku, sehingga aku punya sebuah penghidupan yang baru, yaitu Kristus menggantikanku. Oke, demikian ya saudara-saudari. Moga ini tidak membuat Anda bingung, ya saudara-saudari, tapi ini menguatkan Anda. Doa-doa ini haruslah menjadi doa kita sepanjang hari. Ya, tentu ya dari Matius pasal 6 ayat 13, ini adalah doa dari Tuhan Yesus sendiri. Dia berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kenapa kita perlu melihat ayat ini dengan detail, saudara-saudari? Karena seringkali ayat ini hanya menjadi sebuah hafalan. Ya, kita hafal di dalam mulut. Ya, banyak orang Kristen hafal di dalam doa mereka. Bahkan anak saya yang mulai sekolah, dia diminta recite, ya, hafalkan doa Tuhan Yesus di Matius 6 yang dikenal doa Bapa kami. Dia hafal. Tapi saudara-saudari ya, anak kecil bisa hafal. Ya, apalagi orang dewasa. Tetapi di dalam realitas penghidupan, realisasi penghidupan, seringkali ya, waktu ada pencobaan itu tiba, kita terpancing, saudara-saudari, ya, untuk menghadapinya, untuk coba-coba mengatasinya. Bukannya kita berdoa, Tuhan, janganlah bawa aku ke dalam pencobaan. Lepaskanlah aku daripada yang jahat. Justru ada, Tuhan, aku mau coba ini, atasi ini, Tuhan. Beri aku kesempatan, Tuhan, untuk bisa mengatasi. Ya, Tuhan, ada masalah nih, aku tindak dulu ya, Tuhan. Banyak orang merasa dirinya mampu. Tuhan Yesus sendiri tahu kita nggak mampu. Karena itu kita perlu berdoa dan benar-benar berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nanti kita akan lihat ya, korelasi ini dengan orang Kristen yang bertumbuh. Kenapa kok kita harus benar-benar dalami ini dulu? Karena tanpa kita tahu ini, sulit bagi kita untuk bertumbuh, saudara-saudara. Mari kita lihat selanjutnya. Karena di dalam hidup kita, ada dua macam pencobaan yang terjadi setelah kita menang. Ya, jadi hati-hati. Ya, ada sebuah kisah di kitab Samuel ya. Seorang raja bernama Daud, dia habis menang ya peperangan, habis merebut banyak hal, ya dia menjadi kendor. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidur ya baru bangun siang hari dan jalan-jalan sebentar, melihat seorang perempuan yang sedang mandi dan akhirnya dia berbuat zina dengan perempuan itu. Dan hasilnya lebih parah lagi, dia membunuh suami dari perempuan itu, dan dia berbohong. Ya, jadi, banyak dosa terjadi justru mengintai setelah seorang itu menang. Ya, jadi, saudara-saudari, hati-hati. Ya, ini juga berlaku bagi saya. Ketika saya rasanya baru saja menang atas suatu masalah, itu bukan akhir segalanya, saudara-saudari. Justru setelah kita menang, banyak cobaan itu mengintai dan siap-siap memangsa kita. Betul atau betul, saudara-saudari? Untuk yang melayani Tuhan, terutama yang mungkin bawa firman, justru banyak pencobaan terjadi setelah orang itu turun dari mimbar. Rasanya khotbahnya baik, memberkati. Begitu turun, hati-hati, ya, pencobaan itu tiba. Ada orang mungkin habis menang, nggak marah, tapi hati-hati. Setelah itu ada pencobaan yang tiba. Karena itu kembali ke ayat tadi, kita perlu tiap pagi, tiap waktu berdoa, Tuhan, jangan bawa aku ke dalam pencobaan.
Di atas semuanya itu, aku tidak mampu. Aku perlu anugerah-Mu. Ya. Karena kembali lagi, pencobaan ini siap memangsa kita. Dan dia punya dua bentuk. Yang satu datang secara tiba-tiba. Apa itu, saudara? Ya, baru saja, ini pengalaman saya ya. Di awal pandemi yang lalu. Awal-awal pandemi mulai berkenalan dengan alat yang namanya Zoom. Ya, jadi karena Zoom, akhirnya intensitas persekutuan jadi jauh lebih sering. Ya, hampir tiap 3 jam sekali ada persekutuan, atau 4 jam sekali ya ada persekutuan. Kemudian mulai Bible study lebih banyak, dulu hanya seminggu sekali. Akhirnya banyak sekali. Rasanya secara luar, baik ya, berkontak dengan Allah ya. Tetapi, saudara, ini yang saya alami sendiri. Waktu itu, ya, karena anak saya juga yang pertama baru sekolah dan harus mulai sekolah dari rumah, ya school from home. Kita sebagai orang tua itu juga setengah mati ya, dampingi dia school from home. Ya, satu hari saya lupa tepatnya, dia berbuat sesuatu yang memancing emosi. Ya namanya anak-anak ya, school from home. Entah laptopnya itu dijatuhkan atau apa, saya kurang hafal ya, kurang ingat. Tapi itu terjadi tepat setelah saya selesai Bible study. Ya. Jadi sore itu kami bawa satu firman, saya bawa satu firman, ya rasanya baru selesai ya. Anak saya jatuhkan laptop, atau anak saya menyiram laptopnya dengan air. Saya rasa pernah cerita ini ya, menyiram laptopnya. Apa yang saya lakukan? Tiba-tiba ya, dari yang posisi surgawi, saya langsung ada di neraka, saudara-saudari. Ini perumpamaan ya, ilustrasi. Langsung emosi saya meledak. Saudara-saudari, pencobaan ini datang secara tiba-tiba. Saya nggak pakai mikir dulu, saya nggak pakai analisa dulu, saya nggak pakai menghitung kalkulasi dulu ya, langsung tiba-tiba meledak. Oh Tuhan, saya baru menyesal setelah memarahi dia habis-habisan. Saudara-saudari, ini banyak terjadi ya. Justru setelah kita beroleh kemenangan. Karena itu bagaimana cara mengatasinya? Sekali lagi puji Tuhan. Saudara-saudara kita yang menuliskan buku ini memberi sedikit contoh. Ya, ini bukan satu-satunya jalan ya. Ini hanya contoh. Saudara-saudari bisa kembangkan di dalam pengalaman hidup Anda sehari-hari. Nah, cara mengatasi yang dikemukakan oleh saudara kita adalah kita perlu berdoa. Tuhan, selamatkanlah aku terlepas dari pencobaan. Jangan sampai aku tidak ada kesempatan untuk berpikir, ya, kemudian sudah berbuat dosa. Jadi saudara-saudari, pagi hari ini harus jadi doa kita. Tuhan, mungkin ada sesuatu yang akan tiba-tiba terjadi. Tapi Tuhan, selamatkan aku dari melakukan dosa yang bahkan aku belum sempat mikir aja udah ternyata aku lakukan. Saudara-saudari, ini harus menjadi doa kita. Baru Anda akan dapat pertumbuhan. Kalau enggak, akan gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Oke, aspek praktek yang kedua adalah ada pencobaan yang sifatnya pelan-pelan, ya, memberi masukan. Ya, awalnya kita karena lagi membara ya, maka udahlah nggak usah jadi masalah. Tapi setelah itu ya mulai direnungkan, orang itu tadi kata-katanya nyakiti hatiku ya. Kok aku nggak marah ya tadi ya? Wah itu kan kurang ajar orang ini, di depan orang banyak lagi. Wah harga diriku di mana? Wah ini mulai ini ya. Pelan-pelan, ya sedikit demi sedikit masuk nih. Memberi usulan, kamu harusnya begini, begini, begini. Wah saudara-saudari, itu juga terjadi. Nah apa yang harus kita lakukan? Maka di aspek ini kita perlu belajar. Jangan mempedulikannya, jangan melawannya. Karena makin melawan, makin nggak terima. Karena tanpa disadari, saya melawannya dengan daging saya. Daging ketemu daging, akhirnya kedagingan. Akhirnya waktu ketemu lagi, tambah diserang. Tahu nggak kemarin ya, kata-katamu ini menusuk hatiku. Ya banyak hal terjadi. Maka kita perlu belajar tidak mempedulikan dan tidak melawan. Gimana caranya? Kembali lagi berdoa. Mengakui bahwa kita tidak mampu. Dan haleluya, Ia yang mampu. Jadi saudara-saudari, untuk yang tiba-tiba kita perlu sedari dini, sedari pagi berdoa, Tuhan,
Selamatkanlah aku dari dosa yang muncul tiba-tiba. Yang aku nggak sempat mikir aja, akhirnya aku kelepasan. Untuk yang datangnya pelan-pelan, kita perlu berdoa. Tuhan, iya Tuhan, aku ini nggak mampu. Tadi nggak sakit hati, tapi sekarang mulai kerasa sakitnya Tuhan. Nggak mampu. Tuhan, Engkaulah yang memampukan. Dari situ, saudara-saudari, maka kita akan tidak peduli. Karena kita mulai peduli dengan Tuhannya. Kita mulai tidak melawan, karena Tuhanlah yang akan melawannya bagi kita. Ya, tentu ini nggak semudah saya bicara, tapi mari kita coba latih, saudara-saudari. Ini ada di bab 9, karena itu ini bukan sesuatu yang tiba-tiba kita lakukan bisa. Ini takes time, perlu waktu, ya saudara-saudari. Bicara tentang waktu saya tinggal sedikit, mari kita lanjutkan. Nah, ayat ini moga menguatkan kita, ya bahwa di Roma 1:17 orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya, jadi kenapa banyak berdoa, saudara-saudari? Ya, hari Minggu-minggu ini saya banyak diberkati. Ya, berdoa itu bukan meminta, sekedar meminta. Berdoa itu adalah sebenarnya juga menggemakan apa yang Tuhan minta melalui apa yang kita minta. Ini agak sulit bahasanya mungkin, tapi sebenarnya yang sekarang sedang berdoa di dalam hidup kita ini adalah Tuhan. Ya, Tuhan ini sedang berdoa. Di Ibrani dikatakan dia sedang bersyafaat bagi kita. Namun masalahnya banyak doa-doa orang Kristen, itulah sebabnya Yakobus berkata, orang itu salah berdoa. Ya. Banyak doa orang Kristen itu nggak connect dengan doanya Tuhan. Nah, saudara-saudari, kita perlu berlatih berdoa. Berdoa yang menggemakan doanya Tuhan di dalam kita. Nah, apa resultnya? Apa hasilnya? Hasil dari doa kita yang bersatu dengan doanya Tuhan akan menimbulkan di dalam hidup kita iman. Dan orang benar ini hidup oleh iman. Kenapa sedikit-sedikit kita harus berdoa? Pagi hari berdoa, siang nanti berdoa, malam nanti juga berdoa. Saudara-saudari, supaya kita benar-benar bisa hidup sebagai orang benar. Yang hidup bukan oleh perasaan. Yang hidup bukan oleh opini, pendapat. Yang hidup bukan oleh keadaan yang kelihatan mata. Karena apa yang kelihatan itu sementara. Jadi 2 Korintus, tapi apa yang tidak kelihatan itu kekal. Nah, bagaimana sekarang masalahnya bisa melihat yang tidak kelihatan? Hanya bisa dilihat oleh iman. Saudara-saudari, maka dari itu ya, pentingnya kita berdoa. Makin berdoa, makin kita mendapat iman. Ya, makin kita berdoa, sang pelopor iman, ya Ibrani 12 ayat 2, sang pemula iman yang menciptakan iman dan yang menyempurnakan iman, yaitu Kristus, makin bertambah dalam kita. Ya, jadi saudara-saudari ini menarik. Satu sisi nanti kita akan bahas mengenai bertumbuh ya. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Tapi sisi lain dari Ibrani 12 ayat 2 kita tahu iman itu disempurnakan melalui Kristus makin bertambah. Karena itu esensi kita berdoa yang sesungguhnya adalah seberapa banyak membiarkan Kristus bertambah dalam kita. Ya, kita akan lihat di pembahasan berikutnya. Oke. Nah, maka demi iman, bagaimana kita harus mempertahankan kemenangan? Ya, demi iman kita harus, kalau gagal, segera bersandar darah. Ya, ini hal yang pertama. Ya, bagaimana kalau gagal? Ya, kan kita mau tetap menang, tapi kenyataannya gagal. Gimana bisa cepat-cepat kembali di posisi kemenangan? Saudara-saudari, kita perlu bersandar pada darah Kristus. Ibrani 9 ayat 14 saya bacakan, ini ayat yang baik sekali. Betapa lebihnya darah Kristus, karena Ibrani punya inti sari ya, bahwa Kristus itu lebih unggul daripada banyak hal yang ada di Perjanjian Lama. Dari keimamatan Harun, ya dari korban persembahan yang ada di Perjanjian Lama, ya dari banyak hal lainnya ya. Nah, salah satunya di pasal 9 ya. Kalau korban-korban di Perjanjian Lama itu bisa menutupi dosa, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan apa? Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi luar biasa. Darah Kristus bukan hanya membereskan dosa,
Darah Kristus bukan hanya mencuci bersih kita dari pelanggaran. Darah Kristus juga menyucikan hati nurani yang penuh dengan tuduhan, yang segera reaktif begitu orang Kristen itu gagal. Ya, hati nurani ini seperti ini ya, penghakiman, meja penghakiman, seperti wasit ya, seperti juri. Begitu gagal langsung kartu kuning keluar ya. Begitu melanggar keluar kartunya. Nah, banyak orang nggak bisa move on ya dari tuduhan-tuduhan yang ada di hati nurani. Tapi oleh darah Kristus, hati nurani ini disucikan ya, dari segala perbuatan yang sia-sia, sehingga kita punya kemampuan hidup beribadah kepada Allah yang hidup. Beribadah itu apa? Beribadah itu bukan sembahyang, ya. Beribadah itu bukan kebaktian. Beribadah itu adalah menampilkan Allah, mengekspresikan Allah di dalam penghidupan kita. Itu beribadah. Jadi melalui darah Kristus, akhirnya hidup kita nggak ini lagi ya, nggak ada perasaan nggak enak lagi. Ya, karena bersandar darah, kita akhirnya punya penghidupan yang menampilkan Allah. Sukacita saja, damai saja. Karena kita dengan iman tadi ya, percaya darah Allah itu membereskan semuanya. Darah Kristus, maaf. Yang kedua, di Wahyu pasal 12 ayat 11 berkata bahwa mereka menang, anak laki-laki ya, para pemenangnya, menang karena darah anak domba. Saudari, ada hal yang sangat ditakuti oleh iblis, ya, yang terus berusaha mendakwa. Di ayat 10-nya, iblis itu pekerjaan dakwa terus ya, bikin orang Kristen nggak maju-maju, bikin orang Kristen pertumbuhannya stagnan terus. Tapi karena darah, mereka bisa menang, mereka bisa bertumbuh, mereka bisa matang, saudari. Amin, puji Tuhan. Moga darah Tuhan bukan hanya menjadi sebuah doa yang klise, Tuhan kami sandar darah-Mu, tapi kita benar-benar ketika ada sebuah perasaan yang nggak enak, nggak damai, segera terapkan darah itu. Ya, maka kita punya perasaan yang damai. Yang kedua, bukan hanya bersandar darah, tetapi juga punya hubungan yang tepat. Nah, ini hubungan yang tepat ini yang baik. Setelah selesai menerapkan darah, maka hubungan ini kan terus berlanjut dalam penghidupan kita. Jadi sambil berkontak dengan sanak famili, kita harus tetap berhubungan dengan Allah. Sambil ngurusi toko, kita tetap harus berhubungan dengan Allah. Sambil bekerja sebagai staf di kantor, kita harus tetap berhubungan dengan Allah. Dan hubungan yang tepat itu apa? 1 Yohanes 5 ayat 11-12 berkata, inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ya memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ya tidak memiliki hidup. Jadi hubungan yang tepat adalah terus mengundang anak itu ada di dalam kita. Terlibat di dalam segala yang kita kerjakan. Urusan-urusan kita. Saudari, ya, manusia itu sekali lagi ya terbiasa mengesampingkan Tuhan untuk urusan yang dirasa nggak ada kaitannya dengan kerohanian. Tapi moga melalui Ibrani 9 ayat 14 tadi ya, kata beribadah ini bukan mensegmentasi kehidupan rohani ya sendiri, kehidupan duniawi ya sendiri. Enggak, saudari. Waktu kita jadi orang Kristen nggak ada pembagian itu. Kehidupan kita tuh cuma satu. Kehidupan yang beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam gedung gereja beribadah. Di luar gedung gereja lebih-lebih lagi harus beribadah. Dan ibadah yang utama justru harus diperlihatkan di dalam rumah tangga Anda dan saya. Dan bagaimana ibadah itu bisa dinyatakan? Harus melibatkan anak. Karena barang siapa memiliki anak, yang memiliki zoe, yang memiliki hayat. Hayat yang apa? Hayat yang menang. Hayat yang sudah bangkit. Hayat yang sudah menang melampaui segala masalah. Jadi inilah memelihara hubungan yang tepat. Saya lanjutkan supaya kita bisa masuk. Ya, sekarang kalau kita sudah menerapkan darah, ya kita juga memiliki hubungan yang tepat, maka barulah kita bisa bicara mengenai bertumbuh. Nah, bertumbuh ini adalah melalui nampak dan menerima. Jadi kita bisa bertumbuh itu ada dua aspek. Satu nampak, dua menerima. Saya ulangi. Mau bertumbuh ada dua aspek. Satu nampak, dua menerima. Ya. Ini sudah di slide-nya tercantum, namun saya ingin bacakan bagi Anda satu fakta
bahwa kemenangan hanyalah mengalahkan dosa yang kita ketahui. Ya. Tidak bisa mengalahkan dosa yang belum kita ketahui. Karena itu kita perlu bertumbuh. Ya, maksudnya apa ini, saudara-saudara, saudari, Bapak Ibu? Saya mungkin hari ini menang atas satu masalah, ya. Tapi kalau saya nggak bertumbuh, maka ada masalah yang baru datang, ya saya gagal lagi. Karena saya nggak tahu cara overcome, menang atas masalah itu. Kalau kita bertumbuh, maka kemenangan itu bukan hanya kemenangan yang ini ya, seperti pemadam kebakaran, ada masalah disiram air, selesai ya. Gagal, menang, gagal, menang, gagal, menang. Kalau begitu hidup kita akan muter di situ aja, saudara. Tapi melalui kita bertumbuh, kita punya kapasitas, kemampuan untuk mengalahkan dosa yang hari ini belum kita ketahui. Tapi karena kita bertumbuh, kita jadi tahu masalah itu. Ya, oke, saya masuk ya ke dalam poin yang pertama, yaitu nampak kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, ini doa Tuhan ya. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran ya. Saudara-saudari, puji Tuhan ya. Melalui kita nampak kebenaran, kita dikuduskan. Ya. Melalui kita menikmati firman, dan firman itu menjadi iman, kita dikuduskan. Apa itu dikuduskan? Dikuduskan itu disisihkan. Yang bisa menyisihkan kita dari kegagalan yang baru hanya oleh kebenaran. Tanpa kebenaran, saudara-saudari, tanpa kita nampak kebenaran yang baru, kita nggak akan punya kemampuan untuk dikuduskan. Tapi melalui kita nampak kebenaran, kita bertumbuh karena hal ini, maka kita punya kemampuan untuk dikuduskan. Ya, firman ini memampukan kita untuk dikuduskan. Sebagai contoh, dulu waktu saya kecil, saudara-saudari, saya nggak tahu kebanyakan makan permen dan tidak gosok gigi di malam hari merusak gigi saya. Jadi ya saya makan aja permen ya dan nggak sikat gigi. Ya akhirnya waktu itu mulai tumbuh karang gigi dan lain sebagainya. Tapi karena saya mulai bertumbuh dan saya punya pengenalan akan dampak permen dan tidak gosok gigi, maka akhirnya saya bukan hanya sekedar gosok gigi, tapi saya mulai nggak makan permen. Apalagi saya tahu, kalau banyak makan permen, saya bisa muncul penyakit gula atau penyakit yang lainnya. Penyakit kanker, ya kantong kering, kebanyakan beli permen. Jadi ini berpengaruh dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya makin bertumbuh, saya makin dewasa. Sehingga sekarang saya nggak sebegitu sukanya makan permen. Saya makan permen paling kalau hanya berkendara jarak jauh lagi agak ngantuk ya makan permen. Tapi kalau enggak ya enggak makan permen, saudara. Sama, saudara hari ini terhadap dosa-dosa itu ya, bukan karena kita mampu, tapi melalui nampak kebenaran kita dibawa kepada pengenalan yang lebih tinggi. Sehingga terhadap kegagalan, terhadap hal yang cemar, terhadap dosa, kita disisihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di 1 Korintus 1 ayat 30, Kristus Yesus, nah ini luar biasa, itu menjadi hikmat bagi kita. Ya. Dia membenarkan kita, dia menguduskan kita, dia menebus kita. Ya, jadi melalui kita nampak kebenaran, Kristus bertambah dalam kita, kita punya hikmat yang membenarkan kita, menguduskan kita, dan menebus kita. Ya, jadi aspek bertumbuh yang pertama, kita perlu banyak nampak kebenaran. Ya, jadi kebenaran ini adalah melalui logos harus banyak dinikmati. Dari logos dinikmati dia akan menjadi firman yang hidup, ya, firman yang seketika. Yang kedua, yang tidak kalah penting dan menjadi beban dari berita hari ini, pertumbuhan kita banyak ditentukan melalui menerima anugerah. Saudara-saudari, ya, kita harus tahu bahwa hidup kita akan tetap maju dan semakin maju akan makin banyak pencobaan, ya. Tapi di mana makin banyak pencobaan, moga di situ kita makin merasakan lebih banyak anugerah. 2 Petrus 3:18 berkata, bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari, kita bisa bertumbuh adalah di dalam anugerah. Ya, anugerah membuat kita bertumbuh. Tentu, pengenalan akan Tuhan, seperti sebelumnya tadi kita bahas, juga membuat kita bertumbuh. Mari kita lihat, apa itu anugerah? Kenapa melalui anugerah kita bertumbuh? Anugerah tidak lain, ya ini adalah paragraf terakhir dari berita ke-9,
adalah Allah melakukan bagi kita. Ya. Jadi anugerah itu apa? Anugerah adalah Allah melakukan bagi kita. Kita bertumbuh dalam anugerah berarti apa? Kita memerlukan Allah melakukan lebih banyak pekerjaan bagi kita. Oh, saudara-saudari, sukacita nggak hidup orang Kristen? Jadi makin menikmati anugerah, sebenarnya makin memberi dia kesempatan untuk melakukan lebih banyak pekerjaan. Dan Allah suka melakukan pekerjaan itu bagi kita, saudara-saudari. Jangan takut merepotkan Allah. Allah suka ketika kita ini benar-benar depend on Him, bergantung padanya. Sedikit-sedikit mengeluh, Tuhan, aku nggak sanggup, Tuhan. Aku perlu Engkau. Inilah anugerah. Saudara-saudari, ya, kisah Nuh. Kenapa Nuh bisa selamat dari air bah? Jadi katakan karena ia menemukan anugerah. Dia tahu di zaman itu nggak ada yang bisa berkenan kepada Allah. Nggak ada yang bisa. Tapi Nuh ini adalah orang yang punya iman. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 6. Orang yang punya iman itu hidupnya berkenan. Maka dia menemukan anugerah. Akhirnya apa yang terjadi? Di dalam dirinya sendiri saya sangat yakin Nuh nggak mampu tuh 100 tahun bangun bahtera. Tapi karena anugerah Allah yang melakukan lebih banyak di atas diri Nuh. Dia bukan hanya membangun bahtera. Ya, kita tahu di 2 Petrus dia bahkan sambil membangun sambil memberitakan kebenaran. Saudara-saudari, dari mana kita bisa punya penghidupan yang memberkati, yang membangun tubuhnya, yang menjadi berkat bagi banyak orang, adalah melalui kita menerima anugerah. Membiarkan Tuhan yang bekerja di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita. Amin. Dan anugerah serta kebenaran ini nggak bisa terpisah. Ya, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, Anda mau bertumbuh, kita perlu anugerah dan kebenaran. Dan melalui bertumbuh, saya akan balik untuk bahas ke belakang. Jadi kita perlu anugerah dan kebenaran supaya kita bertumbuh. Dan melalui bertumbuh, kita bisa punya pandangan yang lebih luas, pandangan yang lebih dalam mengenai kegagalan dan dosa. Sehingga daripada kita jatuh ke dalam dosa, kita makin dikuduskan. Ketertarikan ya terhadap godaan-godaan itu makin tidak ada. Kenapa? Karena kita bertumbuh. Dan akhirnya kita bisa dijauhkan dari pencobaan. Ya, moga saudara-saudari melalui urutan ini ya kita bisa alami di dalam penghidupan kita. Minggu depan kita akan bicara mengenai sebuah nyanyian, sebuah nada kemenangan. Ya, dari mana kita bisa menyanyikan kemenangan kita, menadakan kemenangan kita sepanjang hari? Adalah karena setiap hari kita mengambil anugerah, menerima anugerah, membiarkan Kristus yang bekerja. Ya, pasangan kita salah paham. Bagaimana menyikapinya? Kristuslah yang bekerja. Ya. Salah ngomong bisa bahaya perang dunia ketiga katanya. Ya jangan ngomong, biarkan Kristus yang bicara melalui Anda. Saudari ya, oh Tuhan, ini memang mudah dibicarakan tapi sulit setengah mati untuk dialami, tapi ini bukan untuk dianalisa, ini adalah untuk kita sama-sama jalani. Saudari, moga melalui sharing firman yang singkat ini, kita semua, termasuk saya, kita maju tahap demi tahap, kita menikmati anugerah demi anugerah. Ya, anugerah demi anugerah. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Saudari, tidak ada yang lain yang kita perlukan untuk tetap menang. Tidak ada yang lain yang kita perlukan untuk bisa bertumbuh. Adalah anugerah demi anugerah. Ya, anugerah demi anugerah. Amin, saudari ya. Moga malam ini doa kita sebelum tidur nanti, Tuhan, tambahkan anugerah itu sedikit lebih banyak daripada tadi pagi. Besok pagi kita bangun, Tuhan, tambahkan anugerah itu sedikit lagi lebih banyak daripada tadi malam. Moga melalui anugerah bertambah, di mana ada godaan, di mana ada cobaan yang makin, ya cobaan itu nggak pernah hilang selama kita hidup, saudara-saudari, saya katakan ya. Tapi kalau ada anugerah, semua akan beres. Tuhan Yesus memberkati, mulia bagi Tuhan. Saya tutup dalam doa sebelum saya kembalikan kepada saudara Kenny. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam daging kami mudah sekali jatuh dan kembali jatuh ke dosa yang sama, kepada kegagalan yang sama.
Namun terima kasih Engkaulah anugerah itu. Kau yang memampukan. Kau bukan hanya membuat kami tidak lagi jatuh ke lubang yang sama. Kau bawa kami maju, terhindar dari lubang-lubang yang lain, Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Saudara Moses ya. Saudari, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Jika saudari ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom chat, bisa dikirim langsung kepada saya. Oke, saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Saudara Juniardo ya. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa yang kita lakukan sehari-hari itu berasal dari kehendak Allah? Ya, sekali lagi ya. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa yang kita lakukan sehari-hari adalah berasal dari kehendak Allah? Amin. Ya. Ini mohon maaf mungkin tadi terpancing ya oleh presentasi saya. Ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Nanti mohon jika kurang bisa ditambahkan oleh saudara-saudara dari tim Bible Study. Ya, satu ketika seorang hamba Tuhan ya, namanya F.B. Meyer, dia orang Inggris, dia berkata kepada orang yang bertanya pertanyaan yang sama. Gimana sih kita bisa tahu ya kehendak Allah itu? Ini berasal dari diri sendiri atau dari Allah? Dia berkata, kalau perahu itu ya yang di sungai Thames, yaitu sungai yang besar, melihat 3 mercusuar ada di dalam satu garis yang sama, artinya daratan sudah dekat. Ya, dia bisa tahu, karena 3 mercusuar itu sudah terlihat sejajar. Hari ini bagaimana kita tahu itu kehendak Allah? Apabila 3 mercusuar yang ada itu juga ada di dalam garis yang sama. Apa 3 mercusuar itu? Satu adalah Roh Kudus di dalam. Itu harus sinkron, harus cocok dengan perkataan firman di dalam Alkitab. Dan Roh Kudus serta perkataan firman dalam Alkitab ini juga harus sinkron dengan situasi yang di luar. Ya, jadi ketika ketiga ini senada, sinkron, harmonis, sama, maka itu pasti kehendak Allah. Saya ambil contoh yang sering dialami. Ya, ada sebuah perasaan yang ingin beli mobil baru. Ini contoh ya, karena ada anggota keluarga saya baru beli mobil ya. Kemudian firman Tuhan juga berkata ya, bahwa kita misalkan kita ambil ayat yang kita diperbesar kapasitas atau kita harus memberitakan Injil sampai ke seluruh bumi dan mobil ini bisa dipakai untuk demikian ya, untuk pelayanan dan lain sebagainya. Kayaknya udah sinkron. Tapi ada keadaan yang ketiga yang nggak sinkron, nggak ada uangnya. Maka saudara-saudara, ini kondisi yang nggak bisa dipaksakan. Ya kita nggak bisa ngomong, wah ini kehendak Allah ini saya harus beli mobil. Terus kita setengah mati berdoa ya. Tuhan aku punya perasaan yang kuat. Ya firman-Mu juga berkata demikian ya. Tapi nggak ada dananya. Ya ini bukan kehendak Allah. Tapi ada satu ketika Tuhan beri, ya kondisi itu memungkinkan kita ada perasaan yang damai dari Roh Kudus, begitu lembut, dan ada firman Tuhan yang mendasari. Ya sudah, ambil saja itu kehendak Allah. Ini contoh ya saudara-saudari. Apalagi kalau ternyata perasaan ini nggak damai, ya, oh udah itu pasti bukan kehendak Allah. Atau nggak ada di firman Tuhan, ya, kita melakukan sesuatu yang nggak ada di Alkitab, oh pasti bukan kehendak Allah. Jadi 3 hal itu moga menjadi 3 mercusuar yang menunjukkan kita sudah sampai ke daratan. Ya. Daratan ini kehendak Allah. Mungkin bisa ditambahkan. Amin ya. Tadi ada 3 mercusuar saudari ya. Nah, mungkin ini pertanyaan dari saya nih, Saudara Moses ya. Kalau misalnya ya kadang-kala kan kita bagi saudari yang mungkin firman Tuhannya juga sangat terbatas, mungkin belum lama menjadi orang Kristen, belum membaca Alkitab dengan rutin ya kan. Kadang-kala kan sulit mencari ayat ya. Lalu bagaimana kita bisa tahu dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah kehendak Allah. Oke, perasaan di dalam kadang kan bisa menipu ya, bisa rasa damai atau didamai-damaikan sendiri gitu ya kan. Lalu kedua adalah mungkin lingkungan kayaknya cocok nih ya, tetapi karena kekurangan firman apa yang harus dilakukan? Amin, puji Tuhan. Ini pertanyaan yang sangat baik ya saudara-saudara. Moga
jawabannya juga bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan ini memang betul terjadi ya, dan banyak dialami. Puji Tuhan, sebagai anak Allah, kita juga hidup tidak sendirian sebagai seorang Kristen ya. Kita punya anggota-anggota tubuh yang sudah lebih dewasa, yang sudah mengalami apa yang sedang kita alami. Nah, orang-orang sedemikian ini adalah bantuan rohani yang Allah berikan kepada kita sebagai anggota tubuh yang lain. Bersekutu dengan mereka itu seperti bersekutu dengan kepala. Jadi kita anggota tubuh, mereka juga adalah anggota tubuh. Namun karena mereka sudah punya hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, mereka sudah pernah mengalami atau setidaknya ada situasi yang pernah mereka alami, maka perkataan kepala, yaitu Kristus, atas diri mereka itu lebih clear daripada saya yang masih baru ya, atau belum terbiasa membaca Alkitab, tidak banyak pengenalan akan firman. Maka bersekutu dengan anggota-anggota tubuh yang sedemikian ini akan memberi kita bantuan yang sangat besar. Ya, bersekutu dengan orang yang tepat itu akan memberi kita bantuan yang besar. Ya, dan ini bisa diberi contoh seperti di Alkitab ada seorang bernama Rahab ya. Rahab itu seorang pelacur ya di kota Yeriko, harusnya binasa bersama Yeriko, tapi dia punya sedikit pengenalan bahwa bangsa yang akan menghancurkan kotanya ini adalah umat pilihan Allah. Maka apa yang dia lakukan? Dia segera cari umat Allah, ya, mengikatkan diri dengan orang yang tepat, ya, maka dia diselamatkan. Nah, hari ini mungkin banyak hal kita nggak tahu, tapi karena kita tahu saudara ini ya banyak mengenal firman Tuhan, ya banyak melalui pengalaman hidup. Saya bisa bersekutu dengan dia, berdoa bersama dia. Dia akan bukan dia yang akan memberi solusi, tapi melalui dia hubungan kita dengan Tuhan jadi lebih jelas. Ya dengan demikian kita jadi lebih memahami kehendak Allah. Amin. Boleh ditambahkan, saudara. Apakah cukup dari saudara siapa Juniardo tadi? Amin. Ya, mungkin saya rasa cukup ya, sangat jelas gitu. Artinya saudari bahwa kita punya firman, kita juga punya firman yang hidup di dalam gereja ya. Di Amin. dalam setiap saudari, itulah berkat yang kita miliki di dalam gereja ya. Nah, karena itu maka kita perlu saudari, memang satu sisi kita perlu menjadi orang yang senantiasa menikmati ya, membaca firman Tuhan ya. Nah, lalu di sisi lain kita juga perlu menjadi orang yang bersekutu di dalam gereja ya. Karena firman Tuhan juga berkata roh itu berbicara kepada jemaat-jemaat ya. Oke. Amen. Ini ada satu pertanyaan lagi. Apakah hidup dengan jalan logika itu sejalan juga dengan kehendak Allah? Apakah hidup dengan jalan logika itu sejalan juga dengan kehendak Allah? Amin. Ya, mohon maaf jika nanti jawabannya masih kurang ya. Tapi puji Tuhan, saudara-saudari, kita hidup bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Ya, sekali lagi, kalau nggak salah di 2 Korintus pasal 4 ya. Dan tadi ya ayatnya di Roma 1:17, kita hidup oleh iman. Saudara-saudari, ada banyak hal yang tidak masuk di logika terjadi dalam hidup kita. Ya, dan logika itu adalah berdasarkan apa yang masuk ke dalam pikiran. Tapi perkara dalam hidup kita itu ada perkara yang melampaui apa yang bisa dipikirkan, terutama perkara rohani. Untuk pertumbuhan rohani tidak bisa disubstansiasi oleh logika. Karena pertumbuhannya pertumbuhan rohani. Hal-hal ini adalah hal rohani. Tidak bisa semuanya disubstansikan dengan logika. Ada banyak hal ya. Ada sekelompok Kristen tertentu ya mencoba menyederhanakan iman dan juga kebenaran sehingga mereka membuat sebuah golongan baru atau denominasi baru namanya Scientology. Mohon maaf saya harus sebut ya. Jadi mereka menginterpretasikan semua dengan sains ya, dengan logika. Ya, dan salah satunya difilmkan ya, film Musa. Ya, jadi
10 tulah itu terjadi karena gejala alam dan lain sebagainya. Saudara, kita sebagai orang Kristen harus tahu bahwa hidup kita adalah oleh iman. Dan iman inilah sarana untuk mensubstansiasi, menerjemahkan, mewujudkan hal-hal yang nggak masuk logika. Kenapa? Karena Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Dan barang siapa yang menyembah dia, yang mengontak dia, yang hidup di hadapannya, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Maka ketika seseorang itu mengontak di dalam roh dan kebenaran, orang itu bisa mendapatkan diri Allah yang jauh melampaui logika. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Ada masalah yang berat. Secara logika, wah udah pasti bunuh diri nih orang. Atau udah pasti stres nih orang. Secara logika nggak mungkin masalah ini tertangani. Tapi karena dia menyerap diri Allah, dia berkontak dengan Allah Sang Roh, berdasarkan iman, dia tetap sukacita. Saya punya kenalan satu angkatan kerja, ya, sama seperti saudara, profesi. Dia adalah kepala satu divisi IT di sebuah perusahaan. Satu ketika perusahaan itu lagi goncang, ya, ini perusahaan mebel, goncang karena ada masalah, kalah tender atau apa, ya. Wah, semuanya panik, ya, karena kalah, ya, mereka bingung harus bagaimana. Tapi ini menarik sekali, bawahan-bawahan dari saudara kita ini ngelihat kok ada yang berbeda ya sama saudara ini. Dan salah satu bawahannya ini adalah orang yang belum percaya Tuhan. Benar, belum percaya Tuhan. Dia adalah dari seberang sana, ya. Yang wah, udah kalau lihat latar belakang nggak mungkin percaya Kristus, menentang Kristus, ya. Tapi dia melihat kok beda ya, yang di saat atasan lain itu panik. CEO itu yang panik. Yang ini kok sukacita aja, santai, ya, penuh damai, bahkan bisa menenangkan anggota. Baru diketahui ternyata saudara kita ini orangnya suka baca Alkitab. Tiap jam 9 bikin grup pembacaan Alkitab dengan sesama angkatan kerja. Akhirnya yang bawahannya ini nanya, ya, Kak, kok bisa beda kamu, ya? Yang lain pada stres semua kok Kakak Sugata. Nah, diceritakanlah tentang Injil dan lain sebagainya. Akhirnya kemarin dibaptis. Jadi saudara-saudari, ini di luar logika. Jadi orang yang nggak percaya Tuhan dari agama seberang, dari wah apapun itu, ya, karena melihat teladan iman dan hidup yang tidak ada logika, hidup yang rohani dari seseorang ini, percaya Tuhan. Ya, ini adalah salah satu pengalaman, ya, karena ini firman tentang pengalaman hidup, maka saya pinjam, ya, pengalaman saudara-saudara kita untuk bisa menunjukkan memang hidup orang Kristen ini kadang harus di luar logika. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik, saudari, moga kita bisa melihat, ya, memang apa yang ditawarkan di dunia ini semua adalah melalui logika, ya, logik, ya. Saya ingat ada satu kisah di dalam kitab Injil, ya, yaitu di dalam Matius pasal 19, di mana ada seorang muda yang kaya. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia berkata kepada Tuhan, Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, kemudian Tuhan berkata bahwa, mengapa engkau berkata kepada aku, engkau memanggil aku baik? Hanya satu yang baik. Lalu Tuhan melanjutkan, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya. Jadi pada waktu itu orang Yahudi, perintah Allah adalah sesuatu yang logis bagi mereka. Karena mereka terdidik di dalam hukum-hukum Taurat. Nah, lalu kata orang muda itu kepada Tuhan Yesus, perintah yang mana? Tuhan lalu berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu apa kata orang muda ini? Semuanya itu telah kuturuti. Wah, ini orang muda yang luar biasa, ya. Secara moral, secara kehidupan, dia sangat luar biasa. Lalu dia bertanya, apalagi yang masih kurang? Maka Tuhan berkata kepada dia, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu,
dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, kemudian sebenarnya apa yang terjadi di ayat berikutnya adalah ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Apa artinya? Setelah dia hitung-hitung, setelah dia kalkulasi, nggak logis. Pengorbanannya terlalu besar. Kalau cuman jangan mencuri, jangan membunuh, hormatilah ayah ibumu, ini logis. Karena memang ini ada sesuai hukum. Tapi menjual harta, memberikannya kepada orang miskin, lalu ikut Tuhan. Terus saya mau ikut Tuhan pakai apa? Nggak logis. Nah, tapi saudari, mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, itu bukan menurut logika atau tidak. Tapi ini adalah menurut iman yang kita punya. Menurut kemampuan kita mensubstansiasi diri Tuhan. Berapa banyak Kristus yang telah kita serap. Nah, saudari, justru itulah yang dikatakan kita perlu anugerah demi anugerah. Tadi saudara Moses berkata ada contoh Nabi Nuh membangun bahtera nggak logis. Bangun bahtera kok di atas gunung, bangun bahtera kok di atas bukan di tempat umum, nggak logis. Bangun bahtera saja udah nggak logis, apalagi tempatnya. Di masa-masa orang sedang hidup menurut hawa nafsunya, menurut apa yang mereka miliki. Jadi saudari, justru kita perlu menerima anugerah demi anugerah ya. Baik, saya rasa karena waktu kita harus sampai di sini. Saya minta saudara Moses bisa pimpin kita di dalam doa, lalu kita akan mengakhiri Bible Study Truth and Life malam ini. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami ada kesempatan untuk lebih maju lagi Tuhan di dalam pengalaman kami. Kami mau bertumbuh. Tuhan berikanlah kami pertumbuhan yang wajar setiap hari. Melalui kami menemukan anugerah. Sungguh Tuhan kami perlu anugerah-Mu. Hari demi hari, anugerah demi anugerah. Berkati saudara-saudari kami malam ini, mereka bisa mengalami perhentian di dalam-Mu. Besok pagi bangun, berjumpa dengan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.